Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Viola Dewanti, NIM 1803011086, Prodi PGSDB semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darmas Indonesia. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah hambatan yang ditemui seseorang dalam belajar yang dapat muncul karena faktor dari dalam diri siswa atau faktor intern dan dari luar diri siswa atau faktor ekstern tersebut sehingga siswa dapat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan belajar. Macam-macam kesulitan belajar. Macam-macam kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama dilihat dari jenis kesulitan belajar, ada yang berat dan ada yang sedang. Yang kedua, dilihat dari bidang studi yang dipelajari, ada yang sebagian bidang studi dan ada yang keseluruhan bidang studi. Dan yang ketiga, dilihat dari sifat kesulitannya, ada yang permanen atau menetap dan ada yang sifatnya sementara. Dan yang terakhir, dilihat dari faktor penyebabnya, ada faktor inteligensi dan ada yang karena non-inteligensi. Jenis-jenis kesulitan belajar yaitu yang pertama disleksia, yakni kesulitan dalam belajar membaca, mengalami kesulitan besar untuk mengenali kata, memahami bacaan, serta umumnya juga menulis ejaan. Yang kedua, disgrafia, yakni kesulitan dalam belajar menulis. Yang ketiga, diskalkulia, yakni kesulitan dalam belajar berhitung. Penyebab dan faktor-faktor kesulitan belajar. Yang pertama, faktor intern. Yang terdapat dalam faktor intern yang pertama, sebab yang bersifat fisik, B karena sakit, C karena kurang sehat, D karena cacat tubuh. Yang kedua, sebab yang bersifat rohani. Yang terkandung dalam sebab bersifat rohani yang pertama, inteligensi, yang kedua, bakat, C minat, D motivasi, E faktor kesehatan mental. Dan yang ketiga, faktor ekstern, yang A faktor keluarga, yang B faktor orang tua. Dan faktor orang tua terbagi menjadi cara mendidik anak dan hubungan orang tua dan anak, yang C suasana rumah atau keluarga, D keadaan ekonomi keluarga. Dan yang selanjutnya yang keempat, faktor sekolah, yang pertama A guru, B alat, C kondisi gedung, D kurikulum, E waktu sekolah dan disiplin waktu yang kurang. Selanjutnya, ciri-ciri kesulitan belajar. Ciri-ciri kesulitan belajar yang pertama yaitu hasil belajar yang rendah, yang kedua usaha tidak seimbang dengan hasil, yang ketiga lambat melakukan tugas, dan yang keempat sikap kurang wajar, yang kelima tingkah laku yang kurang wajar, dan yang keenam emosional kurang wajar. Mengatasi kesulitan belajar. Berdasarkan pendapat ahli, langkah yang harus dilakukan oleh guru adalah yang A, guru dapat mengetahui dan memahami kondisi dan perbedaan setiap siswanya. Yang B, guru dapat memetakan kondisi dan keadaan siswa berdasarkan karakteristiknya, kemampuannya, maupun gaya siswa dalam belajar. Yang C, guru dapat mengkolaborasikan model maupun pendekatan dalam belajar sehingga menciptakan variasi dalam belajar. Yang D, guru dapat memahami kondisi psikologis anak dalam belajar sehingga terjadi balance dalam setiap proses belajar mengajar.
sebuah